بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بالعلم والحكم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو الأصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Jumat, hari yang amat luar biasa, Allah masih mengumpulkan kita di rumahnya ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salat, Allah masih izinkan hari ini kita untuk salat karena salat ini luar biasa. Lihat dalam Al-Quran apa kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, kata Allah, sungguh manusia itu aku ciptakan dengan sikap suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila ia memberi suatu keburukan, suatu ujian, dia akan mengeluh, kata Allah. Dan apabila ia memberi sebuah nikmat, maka dia akan gigil jauh dariku, kata Allah. Illal musallin, kecuali siapa? Al-musallin, orang-orang yang melaksanakan salat. Semoga kita selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang berjuang untuk agama Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak kenal siapa musuhnya. Dia tidak pernah gentar demi membela agama Allah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita sebagai umatnya untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun khutbah yang harus kami sampaikan, yakni marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul khutbah yang akan dibawakan pada Jumat yang mulia ini, yakni mari kita jadikan perubahan tahun ini, pergantian tahun ini untuk menjadi lebih baik, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah kita lalui, detik pun telah berganti menjadi menit, menit pun berganti menjadi jam, jam selalu berganti menjadi hari, hari demi hari telah kita lewati, bulan demi bulan telah kita hadapi. Tak terasa kita sudah berada di awal tahun 2021. Lantas apa? Lantas sudahkah hari ini kita bertanya kepada diri kita? Sudahkah kita memperbaiki diri kita? Sudahkah hari ini kita lebih baik dari hari kemarin? Sudahkah hari ini kita bela agama Allah? Sudahkah hari ini apabila agama Allah dihina oleh orang kafir, orang-orang yang benci agama Allah, sudahkah ada pengorbanan kita untuk agama Allah ini? Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita tanyakan
siapa di antara kita yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita jadikan momentum tahun baru ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertanya kepada diri kita. Mari kita lihat hari ini agama Allah Islam telah dihina oleh orang kafir. Agama Allah ini telah dipermainkan oleh orang-orang yang benci akan agama Allah. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, sudahkah hari ini kita membela agama Allah? Apakah pengorbanan kita hari ini kepada agama Allah? Saat para ulama dicaci oleh orang-orang kafir, dinista oleh orang-orang yang benci agama Allah, kenapa umat Islam tutup mulut, diam, 1000 bahasa? Tidakkah mereka lihat pada zaman dahulu para sahabat saat Islam agama Allah dicaci oleh orang-orang kafir, yang mereka inginkan, aku akan bangkit, tak kendar, walau aku mati nanti untuk bela agama Allah, aku tidak akan takut. Tapi hari ini, apakah pengorbanan kita untuk agama Allah? Para habaib, ulama-ulama kita dinista hari ini, apakah pengorbanan kita untuk agama Allah? Mari jadikan tahun baru ini momentum untuk memperbaiki diri kita, bertanya kepada diri kita sendiri. Bukan malah kita jadikan tahun baru ini ikut merayakan perayaan tahun baru. Ingat, perayaan tahun baru ini bukanlah tahun baru kita. Ini tahun barunya orang-orang kafir. Kalau hari ini, kalau kemarin kita ikut merayakan tahun baru, kita ikut meniup trompet, kita ikut membakar petasan, sama halnya kita mengakui Tuhannya orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin, barang siapa yang mengikut akan suatu kaum, fahuwa minhum, maka ia akan termasuk dalam kaum tersebut. Maka lantas seorang ulama besar kita, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pernah berkata, maksiat yang terbesar dilakukan oleh umat Rasulullah yakni terdapat pada malam tahun baru. Kenapa beliau mengatakan begitu? Mari kita lihat kembali. Di malam tahun baru, panggung-panggung musik berdiri dengan begitu mewahnya. Hotel-hotel dibuking, judi berkeliaran dengan bebasnya. Tempat-tempat wisata full di malam tahun baru, di saat tahun baru. Dan lebih menyakitkan apa? Yang kebanyakan merayakan tahun baru ini, yakni adalah orang-orang Islam. Mereka hancurkan hati Nabi Muhammad SAW. Tahun baru kita bukan sekarang. Kita punya tahun baru. Maka mari Khatib mengajak kepada diri Khatib sendiri dan kita semua, qu anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak maksiat, kita ingati. Kita orang berilmu, kita gunakan ilmu kita untuk memperingati orang-orang. Kalau kita hari ini punya jabatan, gunakan jabatan kita untuk bela agama Allah. Kalau hari ini kita orang kaya, gunakan harta kita untuk bela agama Allah. Kalau hari ini kita orang terpandang, gunakan jabatan itu untuk menegakkan agama Allah. Saat Islam hari ini, dunia mendekati kiamat. Kenapa? Islam hari ini telah dipermainkan oleh orang-orang kafir. Apakah, kembali harus bertanya, apakah pengorbanan kita untuk agama kita hari ini? Kalau hari ini agama kita, ulama-ulama kita dinista oleh orang-orang kafir. Kalau hari ini agama kita, ulama kita dipermainkan oleh orang-orang kafir, kita tutup mulut 1000 bahasa. Maka ingat kata Buya Hamka, ganti saja pakaian kita dengan kain kafan, kata Buya Hamka. Itu karena sekarang
belum tentu nanti anak-anak cucu kita akan kenal Allah. Anak-anak cucu kita akan kenal yang tidak mungkin kelak dia tidak akan kenal yang namanya Islam lagi. Maka kita lah, terutama pada anak-anak muda, bangkitlah bela agama Allah. Maka Khatib kembali menyampaikan, mari kita jadikan tahun baru ini untuk introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun kemarin kita banyak maksiat kepada Allah, jarang salat, jarang datang ke rumah Allah ini, jadikan tahun baru ini untuk memperbaiki itu semua. Kalau mungkin tahun kemarin kita kikir untuk menginfakkan harta kita, untuk mensedekahkan harta kita, kita jadikan tahun ini untuk memperbaiki itu semua. Karena belum ada jaminan, tidak ada jaminan kita akan hidup nanti. Jangan kita terlalu banggakan harta kita, jangan terlalu kita banggakan jabatan kita, jangan terlalu kita banggakan istri-istri kita, jangan terlalu kita banggakan anak-anak kita. Nanti di saat kita mati, mereka akan tinggalkan kita. Harta yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Istri yang kita cintai akan melupai kita. Jabatan, orang-orang yang kita banggakan hari ini, mereka akan meninggalkan kita. Hanya Allah lah, hanya amal perbuatan baik kita lah yang akan membantu kita kelak. Jangan sampai kita menyesal. Dengan Al-Quran Allah katakan, begitu banyak orang yang sudah meninggal, mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, kembalikan kami ke duniamu ya Allah, walau sebentar saja ya Allah. Kalau Engkau kembalikan kami ya Allah, akan kami infakkan semua harta kami ya Allah, akan kami bela agama ya Allah. Tapi apa kata Allah saat itu? Engkau sudah terlambat. Tidak ada yang namanya pengulangan kembali. Kita hanya bisa menyesal dan merasakan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita belum mau bertobat, kapan lagi kita akan bertobat? Ingat pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Hazimi. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau semaumu. Mau engkau bela agama Allah, silahkan. Mau engkau lecehkan agama Allah ini, silahkan. Mau engkau gunakan harta engkau ini tidak bela agama Allah, silahkan. Mau engkau jadi pejabat yang zalim, silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Wa ahbib masita, dan cintailah apa yang kau cintai. Mau kau cintai hari ini harta engkau, mau kau cintai hari ini jabatan engkau, mau kau cintai hari ini istri-istri anak-anak engkau, hingga engkau lupa dengan Allah, silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka mufariqu, engkau akan berpisah dengan itu semua. Wa amal masita, perbuatlah semua engkau. Mau melakukan apa saja silahkan. Tapi ingat satu hal, fa innaka majziyun bih, semua akan dipertanggungan, dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya kamera yang canggih, satu detik pun tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Dan kamera Allah itu akan diputarkan kelak saat kita meninggal. Situlah kita baru sadar bahwa kita ini telah lalai dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Sayyidina Ali, an-nasun niyam, manusia itu tidur. Maka apabila kita mati nanti, situ kita baru sadar bahwa kita di dunia terlalu lalai dari Allah, terlalu jauh dari Allah. Maka Khatib mengajak, mari kita jadikan momentum tahun baru ini untuk memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi Allah masih memberikan nyawa kepada kita. Hanya ini yang Khatib bisa sampaikan. Semoga
menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadi amal untuk kita lakukan agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa